wajarnya Alfisan marah jika ibu berada di posisi Alfisan. Ibu guru juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Alfisan lakukan sama Irfan? Saya marah-marahi dia Bu Guru, dan tanpa saya terpaksa saya pukul dia. Oh begitu, pasti Alfisan berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Iya Bu Guru, saya kan kepala kelas, saya kan masuk dalam kelas tetapi dia tidak mau masuk padahal. Ya wajarlah kalau Alfisan marah karena Alfisan sebagai ketua kelas harus bisa menjaga temannya agar berada di dalam kelas jika bel sudah berbunyi. Nah, ibu sangat menghargai tindakan Alfisan untuk bertanggung jawab Alfisan sebagai ketua kelas. Tetapi jangan sampai Alfisan memukul temannya. Iya Bu Guru. Sekarang Alfisan coba pikirkan kira-kira tindakan Alfisan marah-marah sama memukul Irfan, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, kira-kira keyakinan kelas apa yang Alfisan langgar? Ya, betul sekali. Menurut Alfisan, saling menyayangi teman itu penting bagi Alfisan. Ya, baiklah. Kalau menurut Alfisan itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus Alfisan lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar dan mengenai emosi Bu Guru. Ya, Alfisan bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Iya Bu, bersedia. Ya. Apa yang Alfisan akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan emosi saya. Jika ada lagi teman yang tidak masuk kelas, saya akan mengingatkan dengan baik-baik. Ya, tepat sekali. Tindakan Alfisan itu tetap semangat ya, Alfisan. Sekarang Alfisan bisa kembali bermain lagi sama temannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan, terkhusus calon guru penggerak kita Bu Asrifan SPD yang saya hormati dan saya banggakan pula. Pertama-tama, marilah selalu kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru SD Namandolo terkait dengan kegiatan atau salah satu tugas rekan kita, calon guru penggerak kita di SD Namandolo yang berkaitan dengan budaya positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait materi ini, budaya positif, ini sangat penting buat kita semua untuk kita ketahui bersama apa-apa yang termuat dalam kegiatan budaya positif ini. Nah, ilmu ini hanya ada di guru penggerak. Kalau di PMM itu hanya sebagian kecil saja yang kita pelajari. Kalau di PMM itu hanya berkaitan dengan PMM kelas, kesepakatan kelas. Nah, di kegiatan budaya positif ini, di tugas di guru penggerak itu ada beberapa terkait dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, bagaimana motivasi perilaku manusia, bagaimana posisi kontrol guru dalam mengambil keputusan, kemudian
bagaimana menyusun ataupun menetapkan keyakinan kelas, dan bahkan di budaya positif ini mempelajari tentang segitiga restitusi, bagaimana mengambil keputusan ya terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, harapan saya dengan kegiatan diseminasi ini kita bisa sama-sama belajar terkait dengan budaya positif ini. Nah, dari 8 item itu minimal ada 1 atau 2 poin yang bisa kita ambil ya. Kalau mau ambil semua saya tidak terlalu yakin juga, tapi setidaknya kita tahu bagaimana alurnya, bagaimana pembelajarannya, dan bagaimana menerapkan di sekolah, khususnya di kelas masing-masing. Nah, olehnya itu harapan saya juga kepada calon guru penggerak bisa menjelaskan sedetail mungkin sehingga tidak ada lagi teori-teori ataupun praktek yang bias buat guru-guru semua, supaya bisa secara perlahan menerapkan di kelas kita masing-masing. Nah, budaya positif ini sangat berkaitan dengan perilaku kerja kita, terkait dengan di pengelolaan kinerja, terkait dengan kualitas pembelajaran yang kita pilih. Nah, untuk menentukan kualitas pembelajaran, salah satunya adalah dengan menerapkan ilmu budaya positif. Nah, minimal bagaimana menetapkan ataupun merumuskan keyakinan kelas di kelas masing-masing, sehingga pembelajaran yang kita rencanakan, yang kita susun bisa terlaksana dengan baik. Terkait dengan segitiga restitusi, mudah-mudahan sebentar kalau calon guru penggerak kita bisa menjelaskan supaya teman-teman bisa secara perlahan memahami bagaimana mencari solusi, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas masing-masing. Nah, di ilmu segitiga restitusi ini tentu berkaitan dengan bagaimana posisi kontrol kita dalam mengambil keputusan. Nah, olehnya itu sekali lagi harapan saya bisa nanti baik saya secara pribadi ataupun guru-guru yang lain bisa mendengarkan dengan baik, bisa memperhatikan penjelasan supaya apa yang disampaikan pemateri nanti tidak bias lagi setelah diseminasi ini. Nah, olehnya itu kegiatan diseminasi ini bukan akhir. Nah, bukan akhir untuk terkait dengan perubahan-perubahan di sekolah kita, apalagi berkaitan dengan kualitas pembelajaran yang akan kita terapkan di sekolah kita. Nah, olehnya itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada narasumber kita, calon guru penggerak kita. Insya Allah mudah-mudahan kegiatan ini bisa bernilai positif, bisa mendapatkan pahala buat pemateri, apalagi kalau kami bisa menerapkan materi ini di kelas masing-masing. Untuk dari saya sementara cukup. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Asripan. Dengan hormat saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Soniman Sah SPD selaku bangga berada di sekitar ibu-ibu guru hebat SD Negeri Namandolo. Nah, baik, hari ini saya akan memaparkan tugas saya pada modul 1.4 aksi nyata diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Nah, perkenalkan,
Di sini ada Bapak Asap SPD MPD selaku fasilitator kami di angkatan 10. Kemudian ada Bapak Arianto SPD MPD selaku pengajar praktik. Dan saya sendiri calon guru penggerak angkatan 10. Baik, sebelum kita masuk pada budaya positif, saya akan menjelaskan dulu tujuan pendidikan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Suhajat Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Sebelum saya masuk pada materi budaya positif, saya akan bertanya sedikit kepada rekan-rekan guru. Kalau kita berbicara tentang budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Bu Ina mungkin pengetahuan tentang bagaimana budaya positif itu untuk di sekolah kita ini. Baik, terima kasih. Mungkin budaya positif menurut saya dan yang sudah saya jalankan adalah bagaimana kita menangani siswa kita tanpa menggunakan emosi, tetapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena saya telah melewati pendidikan, jadi saya sudah tahu step-stepnya bagaimana cara menangani siswa tanpa menghakimi siswa. Begitu saja dari saya. Terima kasih kepada Ibu Ina Merdekawati yang sudah memberikan kita apa sih budaya positif itu untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Sangat luar biasa. Mungkin ada lagi teman yang lain, apa sih yang kalian pikirkan tentang budaya positif itu? Bu Mariatin? Oke, ya kita lanjut. Nah, budaya positif itu harus kita betul-betul terapkan di sekolah kita, karena ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di budaya positif ini berarti hal-hal yang positif yang harus kita lakukan dan harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita, yaitu SD Negeri 6 Andolo. Baik, kita lanjut pada adapun yang saya akan bahas pada budaya positif ini, konsep intinya itu ada 8 ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sekarang kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran paradigma baru yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosial
sesuai teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, baik Bapak Ibu guru sekalian, saya akan sedikit bertanya lagi kepada Bapak Ibu guru. Proses pembelajaran kita ini supaya yang diharapkan atau yang diimpikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran kita harus berpihak pada murid. Ya, terima kasih. Kita lanjut. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Nah, di sini ada beberapa ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini untuk bisa menumbuhkan karakter murid, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tertuang, itu ada 6 dimensi. Yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi murid kita ini tentunya harus memiliki keimanan dan bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar nantinya mereka bisa mengontrol, mereka punya diri masing-masing. Yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Nah, siswa kita ini harus mempunyai berkebinekaan global, karena kebinekaan global itu untuk budaya itu banyak ya. Kemudian anak didik kita juga harus kreatif. Jadi harus kita menumbuhkan kreatif sama anak didik kita. Kemudian apalagi itu mandiri, mereka harus mandiri dan gotong royong. Nah, gotong royong ini bukan artis kata saja kita harus membersihkan di dalam lingkungan kita, harus menjaga kebersihan lingkungan kita di sekolah. Tetapi gotong royong ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi atau kerjasama antara guru, antara guru dan murid. Jadi bisa gotong royong ini bisa menumbuhkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan kepala sekolah. Ya, lanjut. Terkait dengan mengubah paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini stimulus respon, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu harus bisa memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan
kesalahan. Nah, teori kontrolnya itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua yang kita lakukan, perilaku yang kita buat itu, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Kemudian yang kedua, disiplin diri, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Yang ketiga, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baik Bapak Ibu, di sini disiplin positif. Nah, tentunya kita sebagai seorang guru bisa kita harus menumbuhkan karakter murid kita, bagaimana mereka bisa memotivasi dirinya. Contoh, aturan di sekolah ini kita datang pukul 7, berbaris pukul 7.15. Nah, di sini kebanyakan siswa entah itu karena mungkin motivasi eksternal, karena mungkin dia merasa kalau tidak cepat hadir pada waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan, maka dia akan dihukum sama guru piket atau wali kelasnya. Nah, berarti dia belum memiliki motivasi diri, masih motivasi dari luar, karena dia berpikir kalau saya tidak datang sesuai dengan aturan sekolah, maka saya akan dihukum. Jadi seharusnya kita, Bapak Ibu guru di sekolah, kita harus bisa menumbuhkan motivasi diri siswa kita masing-masing. Jangan berbuat, jangan seakan-akan siswa ini nanti berbuat ketika diberikan penghargaan atau reward. Itu seharusnya mereka harus memiliki motivasi diri sendiri. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa mereka harus memiliki motivasi intrinsik atau memiliki motivasi diri. Ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, di sini ada contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang saya sudah bahas tadi. Kemudian di sini ada IBO Primary program PYP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati ke bahas tadi. Kemudian di sini ada IBO Primary program PYP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di sini 9 pilar karakter. Yang pertama, cipta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini kita masuk pada kebutuhan dasar. Nah, baik Bapak Ibu, kebutuhan dasar ini bukan cuma guru yang harus memiliki kebutuhan dasar ini, tetapi siswa kita juga memiliki kebutuhan dasar. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu silakan diperhatikan. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, di sini ketika ada siswa kita yang melanggar atau contoh kita dapatkan siswa di saat proses belajar, ada siswa yang tidur, tidak memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru. Kemudian pakaiannya mungkin, anak ini hari Senin seharusnya berpakaian putih merah, kok datangnya berpakaian pramuka. Nah, Bapak Ibu, setelah kalian mendapatkan masalah seperti ini di kelas, menemukan masalah seperti ini di kelas, jangan dulu kita menghukum anak tersebut, tetapi kita harus memanggil dulu, tanya dulu. Nah, kita tanyakan, kenapa kamu tidak serius dalam proses pembelajaran? Apakah anak ini dia kurang sehat? Atau bagaimana? Kemudian pakaiannya, kenapa berpakaian tidak rapi seperti teman kamu? Alasannya apa? Jadi kita sebagai guru harus bisa memperhatikan atau harus bisa istilahnya bisa mengetahui kebutuhan siswa kita apa. Ini Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, peserta didik kita ini ingin juga merasa dipedulikan sama kita Bapak Ibu, supaya anak ini dia merasa, aduh, ibu guru sangat peduli dengan saya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diskusi, dan didengar. Kemudian ini siswa kita juga ketika ada keluhan dari siswa atau masukan dari siswa, maka kita sebagai pendidik kita harus mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh siswa kita. Kemudian kebebasan. Jadi kita ini ada contoh kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini siswa kita harus kita berikan dia kebebasan. Ya, harus kita memberikan kebebasan. Kebebasan apa? Apa dia mau bermain seperti pada kelima kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Itu bermain, humor, antusias. Jadi kita seorang guru itu jangan terlalu serius
dalam proses pembelajaran harus kita barengi dengan apa? Kita harus bermain dengan humor, dengan tertawa. Jadi anak itu ketika kita dalam proses pembelajaran, kemudian ada yang tertawa, kita tidak perlu memarahi dia, tetapi kita kita harus support dia bahwa di dalam proses pembelajaran dia itu harus kita berikan yang namanya kebebasan atau kesenangan. Dia mau bermain, dia harus menumbuhkan hal baru yang didapatkan dari luar. Oke, baik, kita lanjut. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi yang dari eksternal. Sama dengan dengan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu motivasi dari eksternal. Kalau untuk motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal yang muncul dari diri kita sendiri. Baik, kita lanjut pada hukuman. Di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin hukuman sudah pernah dilakukan dan konsekuensi juga sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini yang terdapat itu kata restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai guru penggerak, baru di sini juga saya mendapatkan yang namanya restitusi. Jadi, mari kita sama-sama belajar karena di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, baik Bapak Ibu. Skip ini dulu, besok kita lanjut. Jam 1:30 ini. Dari sana. Dari sana. Ya. Kamu tuh atur aja kamu, itu dari Ya. yang Oh iya Kak. Oh, kamu saja Pak. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, guru harus mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini lima posisi kontrol guru ini sudah saya masukkan semua, mulai motivasi, identitas yang gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau kontrol diri. Nah, Bapak Ibu, perlu kalian ketahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu yang seharusnya kita dalam posisi apa? Dalam posisi menjadi manajer, bukan penghukum, bukan pemantau, bukan teman. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Oke, kita lanjut pada keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, jadi peraturan keyakinan kelas itu kita buat dari aturan-aturan yang kita sudah sepakati bersama dengan murid kita di dalam kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Oke, kita lanjut pada peraturan. Di sini ada peraturan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya apa? Yaitu tanggung jawab. Yang kedua, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Ini sudah saya masukkan semua, mulai motivasi, identitas yang gagal, identitas berhasil atau sukses, dan berhasil, identitas berhasil atau kontrol diri. Nah, Bapak Ibu, perlu kalian ketahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu yang seharusnya kita dalam posisi apa? Dalam posisi menjadi manajer, bukan penghubung, bukan pemantau, bukan teman. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Oke, kita lanjut pada keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, jadi peraturan keyakinan kelas itu kita buat dari aturan-aturan yang kita sudah sepakati bersama dengan murid kita di dalam kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, kita lanjut pada peraturan. Di sini ada peraturan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya apa? Yaitu tanggung jawab. Yang kedua, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diskusi, dan didengar. Kemudian ini siswa kita juga ketika ada keluhan dari siswa atau masukan dari siswa, maka kita sebagai pendidik kita harus mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh siswa kita. Kemudian kebebasan. Jadi kita ini ada contoh kebebasan: mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini siswa kita harus kita berikan dia kebebasan. Ya, harus kita memberikan kebebasan. Kebebasan apa? Apa dia mau bermain seperti pada kelima kebutuhan dasar manusia, itu kesenangan, itu bermain, humor, antusias. Jadi kita seorang guru itu jangan terlalu serius dalam proses pembelajaran. Harus kita barengi dengan apa? Kita harus bermain dengan humor, dengan tertawa. Jadi anak itu ketika kita dalam proses pembelajaran kemudian ada yang tertawa, kita tidak perlu memarahi dia, tetapi kita kita harus support dia bahwa di dalam proses pembelajaran dia itu harus kita berikan yang namanya kebebasan atau kesenangan.
dia mau bermain, dia harus menumbuhkan hal baru yang didapatkan dari luar. Oke, baik. Kita lanjut. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi yang dari eksternal. Sama dengan dengan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu motivasi dari eksternal. Kalau untuk motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal yang muncul dari diri kita sendiri. Baik, kita lanjut pada hukuman. Di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin hukuman sudah pernah dilakukan dan konsekuensi juga sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini yang terdapat itu kata restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya sebagai guru penggerak, baru di sini juga saya mendapatkan yang namanya restitusi. Jadi, mari kita sama-sama belajar karena di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, baik Bapak Ibu. Skip ini dulu, besok kita lanjut. Ya, setengah satu ini. Dan sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, guru harus mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini lima posisi kontrol guru ini sudah saya masukkan semua, mulai motivasi, identitas yang gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau kontrol diri. Nah, Bapak Ibu, perlu kalian ketahui 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu yang seharusnya kita dalam posisi apa? Dalam posisi menjadi manajer, bukan penghukum, bukan pemantau, bukan teman. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Oke, kita lanjut pada keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, jadi peraturan keyakinan kelas itu kita buat dari aturan-aturan yang kita sudah sepakati bersama dengan murid kita di dalam kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, kita lanjut pada peraturan. Di sini ada peraturan. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya apa? Yaitu tanggung jawab. Yang kedua, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian peraturan yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain.
Kita masuk pada restitusi. Ini restitusi Bapak Ibu perlu kalian ketahui mana dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, baik Ibu Bapak, refleksi saya pada hari ini, marilah kita sama-sama untuk sedikit demi sedikit kita merubah pandangan kita ke depan, bagaimana kita bisa mewujudkan peserta didik kita yang berkarakter dan berakhlak mulia. Dan proses pembelajaran kita di kelas, marilah kita pelan-pelan untuk merubah yang masih menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Marilah kita benahi pelan-pelan, kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Cukup sekian. Itu saja pemaparan saya pada kesempatan ini pada tugas saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya berterima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru untuk menemani saya di sini dalam pemaparan budaya positif. Semoga apa yang saya sudah terapkan walaupun itu belum sempurna, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan tugas dengan baik. Itu saja dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggil dia dan kita tanya kesalahan dia itu apa? Apa sudah melanggar dengan keyakinan kelas yang kita buat atau tidak? Kalau iya, keyakinan kelas apa yang dia langgar? Itu maksud dari segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu. Sudah siap? Sudah goyang ini harus diambil. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Ibu Asaripan sudah melaksanakan diseminasi. Bahkan tadi saya lihat kolaborasinya teman-teman bagaimana praktekkan secara langsung ya terkait dengan 8 poin kegiatan tadi. Nah, satu hal yang saya petik dari penjelasan Ibu Asaripan sebagai CGP kita, dan ini menjadi sebagai bahan refleksi untuk kita semua terkait bagaimana merumuskan, bagaimana menentukan, bagaimana menyusun keyakinan kelas yang bisa diterapkan di kelas masing-masing. Yang kedua, itu terkait dengan restitusi. Nah, bagaimana kita memposisikan diri dalam mengambil keputusan. Nah, ada tadi materi terkait dengan posisi kontrol. Nah, olehnya itu dalam menentukan, menyelesaikan permasalahan itu perlu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, yang pertama tadi itu adalah menstabilkan keadaan. Nah, kalau ada anak-anak kita yang bermasalah, tentu tidak serta-merta kita secara emosi ataupun apa langsung menghukum siswa tersebut, tapi bagaimana kita menstabilkan dulu keadaan, menstabilkan identitas. Nah, olehnya itu, nah setelah keadaan sudah terkendali, maka kita beralih yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana memvalidasi kesalahan-kesalahan atau tindakan yang salah. Nah, saya tidak melihat tadi bagaimana, tapi mungkin belum didapat ya, terkait dengan materi dilema etika. Nah, nanti ke depannya setelah mendapatkan ilmu terkait dengan dilema etika, bagaimana mengambil keputusan, mudah-mudahan CGP kita ini, teman kita ini bisa menjelaskan, bisa membantu
mensosialisasikan bagaimana mengambil keputusan terkait dengan permasalahan apakah dia posisi benar salah, salah versus salah, atau benar lawan benar. Nah, nanti mudah-mudahan ini permintaan saya kepada CGP kita ini, mudah-mudahan bisa nanti menularkan ke teman-teman supaya ilmunya jangan hanya berhenti di Ibu Asripan saja atau di diri Ibu saja ya, supaya teman-teman juga walaupun belum mengikuti diklat calon guru penggerak, setidaknya ilmu yang Ibu dapatkan itu bisa ditulakan. Nah, olehnya itu setelah kita validasi tindakan yang salah, nah selanjutnya bagaimana kita, apalagi tadi yang ketiga, yang ketiga adalah bagaimana menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tentu harus kita lihat dulu apa yang menjadi keyakinan anak tersebut. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, menanyakan keyakinan tentu kita akan kembali ke keyakinan kelas tadi itu. Jadi sebenarnya disiplin positif dari 8 item itu secara keseluruhan berkaitan erat. Utamanya bagaimana posisi kontrol, bagaimana mengambil keputusan, itu berkaitan langsung. Nah, di segitiga restitusi inilah kaitannya semua. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kenapa kamu bisa berbuat seperti ini, nak? Apa yang menjadi tolak ukurnya? Apa yang menjadi kesepakatan kita sebelumnya? Nah, olehnya itu mudah-mudahan dari pemaparan teman kita ini ada ilmu ataupun materi yang bisa kita ambil walaupun sedikit ya, supaya ada dampaknya. Setidaknya dalam di kelas kita masing-masing bisa membuat salah satu kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan satu hal yang perlu saya tekankan bahwa menyusun ataupun menetapkan keyakinan kelas itu maksimal 7 poin saja, jangan lebih dari 7 ya itu. Karena kalau kebanyakan juga itu biasa kita yang buat aturan, kita juga yang langgar. Nah, biar 2 atau 3, kalau sudah itu yang menjadi kesepakatan bersama dengan siswa, maka itu hal yang sudah luar biasa. Dan itu kalau terlaksana efektif, itu luar biasa untuk kita semua. Sekali lagi beri aplaus untuk teman kita semua, teman kita dan guru penggerak. Mudah-mudahan diseminasi ini bukan diseminasi akhir. Kalau ada ilmu-ilmu yang didapatkan, secepatnya ditularkan ke temannya. Kenapa? Karena biasanya kalau ilmu itu ngendap sama kita, itu tidak akan berkembang ya. Tapi kalau kita tularkan ke orang lain, setidaknya itu akan menjadi bahan diskusi ya. Oh, dulu teman saya bilang begini, teman saya bilang begini. Jadi itu diperbaharui terus. Jadi kita sama-sama belajar. Bukan berarti dia calon guru penggerak ya sudah tahu semua ya. Jadi di calon guru penggerak itu ilmu-ilmu hanya begini ya, kebanyakan teorinya saya dulu, tapi prakteknya kita sudah laksanakan sebenarnya, tapi mereka lebih permantap lagi ya. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan aksi nyatanya ini bisa diterima ya. Saya cuma titip pesan saja sama calon pengajar praktiknya dengan fasilitatornya. Mudah-mudahan diseminasi ini bisa diberikan nilai yang luar biasa untuk pengajar praktik dan fasilitatornya. Saya kira untuk dari saya cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Baik.
Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita akan meyakini dalam diri kita apa yang sudah kita buat bersama. Contoh, kita akan berusaha untuk bertanggung jawab apa nilai-nilai yang sudah kita buat dalam keyakinan kelas. Nah, kemudian seperti apa keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Jadi keyakinan kelas itu seperti dalam bentuk kesepakatan. Kesepakatan kita bersama. Contoh, ibu guru, kita akan membuat satu kesepakatan antara murid dengan murid harus saling apa? Harus saling apa? Menghargai. Itu contoh. Guru dengan murid harus saling menghormati. Itu salah satu contoh kesepakatan untuk kita cantumkan ke keyakinan kelas kita. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang apa? Yang negatif, harus yang positif. Contoh, setelah kalian membuat keyakinan kelas, contoh saja guru berikan, saling menghargai antara sesama teman, saling menghormati. Nah, itu adalah kata positif. Jangan kamu menggunakan atau kamu tulis dengan kata negatif seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah kata negatif. Yang baik bagaimana? Yang kata positifnya apa? Marilah kita menjaga kebersihan sekolah atau kebersihan lingkungan sekolah kita. Nah, di sini kalian harus menuliskan masing-masing satu keyakinan kelas yang kalian ingin apa? Yang kalian ingin buat di kelas kamu untuk menyepakati aturan-aturan yang kita yakini di dalam kelas. Jadi satu orang menuliskan satu keyakinan kelasnya. Dia harus apa? Kalian harus apa? Apa itu saling menghormati atau harus jujur, harus saling menghargai atau menjaga kebersihan. Jadi kalian bisa cantumkan di situ. Nanti ibu guru akan membagikan stick note yang contoh seperti ini. Kalian akan menuliskan di satu lembar ini satu keyakinan kelas. Dan setelah kalian menuliskan keyakinan kelas itu, silakan kalian tempel di kertas karton yang sudah ibu guru siapkan, ya. Setelah itu nanti ibu guru akan menyimpulkan apa yang harus kelas ini untuk kita sepakati bersama, keyakinan apa yang kita harus sepakati bersama sesuai dengan apa yang kalian inginkan untuk kelas kalian. Paham? Ya, kalau begitu ibu guru akan membagikan stick note ini dan kalian harus menuliskan keyakinan kalian masing-masing atau keinginan kalian untuk kelas ini bagaimana. Paham?
Sudah? Yang sudah boleh ditempelkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Apriliani, siswa kelas 6. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Islami, kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikan Alam, siswa kelas 6. Penting sekali. Penting sekali. Mengajarkan kami bersikap positif dan menghargai teman. Kami agar dapat menghargai teman. Kami agar dapat menghargai teman. Kami agar dapat menghargai teman. Buat kami belajar bertanggung jawab. Buat kami belajar bertanggung jawab. Buat kami belajar bertanggung jawab. Buat kami